Sebelum menjadi negara berdaulat dengan wilayah paling luas di dunia yang membentang dengan luas di sebelah timur Eropa dan utara Asia, Rusia adalah sebuah monarki dengan sejarah yang panjang. Kekaisaran Rusia adalah salah satu monarki terluas yang pernah ada di dalam sejarah dunia, dengan luas daratan yang hanya bisa dilampaui oleh Imperium Britania dan Kekaisaran Mongolia. Pada tahun 1866, wilayah Kekaisaran Rusia membentang dari Eropa Timur ke Asia hingga Amerika Utara. Pada awal abad ke-19, Rusia adalah monarki terbesar di dunia yang membentang dari Samudra Arktik di utara ke Laut Hitam di selatan dan Laut Baltik di barat hingga Samudra Pasifik di timur. Dengan penduduk sebanyak 176,4 juta jiwa, kekaisaran ini memiliki penduduk terbesar ketiga di dunia pada masanya setelah dinasti Qing di Tiongkok dan Imperium Britania. Kaisar Peter I memperkenalkan sistem pemerintahan otokrasi di Rusia dan memainkan peran utama dalam memperkenalkan negaranya ke sistem pemerintahan yang dianut negara-negara Eropa umumnya. Penguasa Rusia lain yang dipandang merupakan penguasa Rusia paling berpengaruh selanjutnya adalah Tsarina Yekaterina atau yang lebih dikenal dengan Catherine the Great, yang berkuasa pada 9 Juli 1762 hingga 6 November 1796. Ia adalah seorang putri Jerman yang menikah dengan Tsar Peter III dan naik tahta setelah menggulingkan suaminya yang baru 6 bulan memerintah. Yekaterina memberi sumbangsih pada kebangkitan kaum bangsawan Rusia yang dimulai setelah kematian Peter I. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan kami, channel Tim Story Dunia, untuk mengupas hal-hal yang mungkin saja masih belum diketahui oleh banyak orang mengenai fakta dan sejarah dari seorang Tsarina Rusia, yakni Catherine yang Agung. Namun, sebelum kita membahasnya lebih dalam, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Catherine yang Agung atau masyarakat Rusia biasa menyebutnya dengan Yekaterina, lahir dengan nama Sophie Frederica Auguste di Prusia, sekarang merupakan wilayah Polandia, pada 2 Mei 1729. Dia dikenal sebagai Frederick atau Frederica. Ayahnya adalah Pangeran Prusia, yakni Christian August von Anhalt-Zerbst, dan ibunya adalah Putri Johanna Elizabeth dari Holstein-Gottorp. Seperti yang biasa terjadi pada wanita bangsawan saat itu, ia dididik di rumah oleh tutor. Dia belajar bahasa Prancis dan Jerman dan juga mempelajari sejarah, musik, dan agama tanah airnya, yakni Lutheranisme. Pada 1744, Sophie yang berusia 15 tahun diundang ke Rusia oleh Tsarina Elizabeth, putri dari Kaisar Rusia Peter yang Agung. Elizabeth yang tidak menikah dan tidak punya anak memilih keponakannya Peter sebagai pewaris tahta setelah dirinya, dan dia sedang mencari calon istri untuk Peter. Pilihan untuk menjadikan Sophie sebagai istri dari Peter merupakan hasil dari hubungan diplomatik antara Jean Armand, yakni petualang Prancis yang memiliki pengaruh besar pada politik luar negeri Rusia pada saat itu, kemudian Tsarina Elizabeth yang merupakan bibi Peter dan penguasa Rusia, dan Raja Frederick II yang merupakan penguasa Prusia. Gadis bernama Frederick atau Sophie tersebut segera mulai mempelajari sejarah, bahasa, dan ortodoksi Rusia untuk mempelajari lebih lanjut tentang tanah air barunya. Setelah mengubah keyakinan menjadi ortodok, namanya diubah menjadi Ekaterina Alexeyevna atau saat ini dikenal sebagai Catherine the Great. Dan hari berikutnya dia bertunangan dengan Peter Feodorovich yang merupakan sepupu keduanya. Meskipun Catherine the Great mendapat dukungan dari ibu Peter, Tsarina Elizabeth, dia tidak menyukai suaminya. Catherine kemudian menulis bahwa dia lebih tertarik pada mahkota
daripada sosok suaminya sendiri. Setelah bertahun-tahun tidak memiliki anak, Catherine akhirnya melahirkan seorang putra bernama Paul pada 20 September 1754. Namun, ayah biologis putranya menjadi bahan perdebatan besar di kalangan sarjana. Beberapa mengklaim ayah Paul yang sebenarnya adalah Sergei Saltykov, seorang bangsawan Rusia dan anggota pengadilan. Selanjutnya, Catherine memiliki 3 anak, kendati demikian pernikahan keduanya tidak bahagia. Tsarina Elizabeth mangkat pada Januari 1762, sehingga suami Catherine, Peter, melanjutkan tahta Kekaisaran Rusia dan dinobatkan sebagai Kaisar Peter III. Dengan begitu, Catherine menjadi permaisuri. Sesaat setelah penobatan suaminya untuk menjadi kaisar, sebenarnya Catherine mempertimbangkan untuk melarikan diri karena banyak yang mengira Peter akan menceraikannya. Tetapi tindakan Peter sebagai kaisar segera menyebabkan kudeta terhadapnya. Kaisar Peter yang baru memimpin ingin mengambil kebijakan fantastis dengan mengakhiri perang Rusia dengan Prusia. Namun, tindakan seperti itu terbukti sangat tidak populer bagi militer Rusia. Tsar Peter III juga mengeluarkan program reformasi domestik liberal yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan kaum miskin. Kelompok yang tidak menyukai keputusan Peter kemudian berpaling pada Catherine. Para pimpinan militer, gereja, dan pemerintah memindahkan Peter dari tahta, berencana untuk mengangkat Paul yang saat itu berusia 7 tahun sebagai penggantinya. Namun, Catherine dengan bantuan kekasihnya Orlov memenangkan militer di Saint Petersburg dan memperoleh tahta untuk dirinya sendiri pada tahun 1762. Kemudian menyebut Paul sebagai pewarisnya. Pada 9 Juli 1762, hanya 6 bulan setelah menjadi Tsar, Peter turun tahta. Selanjutnya, Catherine dinyatakan sebagai penguasa tunggal atas Rusia. Catherine yang Agung memerintah selama 34 tahun sampai kematiannya pada tahun 1796. Semasa hidupnya, Catherine memiliki 22 kekasih dan sering dari mereka diberikan kedudukan tinggi. Dia mengambil kekasih yang berusia muda, meski saat itu Catherine sudah berusia senja. Perilaku seksualnya ini memicu berbagai rumor dan beberapa menyebut Catherine dengan Messalina dari Newa. Messalina sendiri adalah permaisuri Kaisar Romawi yang dikenal memiliki hubungan dengan beberapa lelaki. Dalam sejarah, tertulis Catherine memiliki 3 orang anak. Namun faktanya ada yang menuliskan bahwa Catherine the Great memiliki 4 orang anak, yang mana anak terakhirnya tidak diakui anak oleh Kaisar. Karena walaupun banyak desas-desus yang mengatakan 3 anaknya bukanlah dari buah cintanya bersama Kaisar Peter III, faktanya ketiga anaknya diakui secara sah merupakan putra-putri dari Kaisar Peter III. Putra-putri Catherine the Great adalah Paul I dari Rusia, lahir pada 1754. Ia menggantikan Catherine sebagai Kaisar Rusia. Yang kedua, Anna Petrovna, lahir pada 1757. Kemungkinan ayah dari Stanislav Poniatowski. Dia meninggal segera setelah kelahirannya. Yang ketiga, Alexei Grigorievich Bobrinsky, lahir pada 1762. Ayahnya adalah Grigori Orlov. Kemudian yang terakhir, Elizabeth Grigorievna Temkina, lahir tahun 1775, putri Gregory Potemkin. Dia tidak pernah diakui oleh Catherine. Catherine yang Agung mengkonsolidasikan kekuatan Rusia dan memperluas kekaisarannya. Dalam rangkaian perang Rusia-Turki dengan Kekaisaran Ottoman, Rusia berhasil mendapatkan Ukraina bagian barat termasuk Crimea dan pelabuhan di pantai Laut Hitam. Dia menambahkan 200.000 mil persegi atau 518.000 km persegi ke wilayah Rusia, termasuk sebagian besar Polandia dan Alaska. Rusia di bawah Catherine Agung menjadi salah satu kekuatan besar di Eropa. Dia mendirikan Museum Hermitage yang merupakan museum seni terbesar kedua di dunia setelah Museum Louvre di Prancis. Hermitage adalah rumah bagi koleksi lukisan terbesar di dunia.
Sebagai permaisuri zaman pencerahan, dia mendukung pembentukan teater Bolshoi yang terkenal. Dia berkorespondensi dengan filsuf terkemuka pada masanya termasuk Voltaire. Catherine the Great memperkenalkan vaksinasi di Rusia. Karena jutaan orang meninggal karena cacar, dia mengundang seorang dokter Inggris, Thomas Dimsdale, ke pengadilannya untuk melakukan vaksinasi. Dia mendorong pendidikan dengan mendirikan sekolah dan menegakkan reformasi pendidikan. Dia mendirikan sistem sekolah dasar dan menengah yang gratis. The University of Moscow menjadi pusat pembelajaran yang diakui secara internasional karena dukungannya. Catherine the Great mendirikan Smolny Institute di Saint Petersburg. Institut tersebut adalah lembaga pendidikan tinggi pertama yang didanai negara untuk wanita di Eropa. Karena kekurangan perak dan sejumlah besar koin tembaga, transaksi uang menjadi sulit. Karena itu dia mengeluarkan uang kertas pertama di Rusia. Uang kertas tersebut berupa 100, 75, 50, dan 25 rubel ditukar dengan jumlah yang sama dengan uang tembaga. Pada pertengahan November 1796, Catherine ditemukan pingsan di lantai kamar mandinya. Dia diperkirakan mengalami stroke. Catherine hanya dapat bertahan sampai malam berikutnya, tetapi tidak pernah sadar. Dia meninggal pada 17 November 1796 di Istana Musim Dingin. Peti matinya terletak di sebelah mendiang suaminya, Peter III. Putranya, Paul memerintahkan agar jenazah ayahnya untuk ditempatkan di sana. Paul ingin memberi sang ayah sebuah pemakaman yang terhormat, yang belum pernah diterima setelah peristiwa pembunuhannya. Catherine dan Peter III, keduanya dimakamkan di Katedral Saint Peter dan Saint Paul. Para sejarawan mengkritiknya karena tidak memperbaiki kehidupan para budak yang mewakili mayoritas penduduk Rusia. Namun, Catherine membuat beberapa kontribusi signifikan bagi Rusia seperti membawa reformasi pendidikan dan kesenian. Baiklah, mungkin itu adalah sejarah singkat dan beberapa fakta menarik dari kisah seorang Tsarina Yekaterina atau yang lebih dikenal dengan sebutan Catherine the Great. Nantikan kisah-kisah menarik lainnya dari segala penjuru dunia di channel Story Dunia.